Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab akidah, kitab pembahasan keyakinan dari pembahasan kitab Al-Usul Salasah atau salah satu usul, 3 landasan pokok dalam beragama, atau Al-Usul Salasah, 3 pokok di dalam beragama. Nah, tujuan kita belajar seperti ini, teman-teman sekalian, kita akan mempelajari man rabbuk, siapa Rabbmu. Kita pelajari wa man nabiyyu, siapa nabimu. Kita mempelajari wa madinu, apa agamamu. Itu bukan sekedar materi belaka, teori, tidak. Tatkala engkau mengenal siapa Rabbmu, timbul rasa takut, timbul rasa harap, timbul rasa cinta. Itu baru bermanfaat, namanya belajar. Jangan sampai belajar kitab-kitab pembahasan tentang akidah, namun yang dia takuti pihak-pihak yang lain, zat-zat yang lain. Yastakhfuna minan nas. Apa lanjutannya? Wala yastakhfuna minallah. Mereka takut kepada manusia. Mereka takut kepada orang-orang. Ingin melakukan sesuatu, takut dipandang, takut ketahuan, takut kebongkar aib-aibnya dengan pandangan manusia. Wala yastakhfuna minallah. Sementara mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kalau melihat seseorang melakukan kesalahan, itu cuma sekilas saja, dari covernya saja, depannya saja. Itu saja pengetahuan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang terbetik dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa menanyakan, manusia tidak bisa. Tidak tahu manusia. Itu fungsinya. Antum mempelajari kitab-kitab akidah seperti ini. Ya. Ini bukan pembahasan tentang teori belaka, tapi bersama dengan praktek, mengarungi kehidupan-kehidupan di hari-hari kemudian. Nah, kita masuk pembahasan. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa dalil khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wa dalil raja'i qawluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa dalil tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ini masih di dalam usul yang pertama. Usul apa? Ma'rifatullah, ma'rifatul Rabbi. Mengenal Allah, mengenal Rabbnya. Di dalam hadis, ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Nah, ini setelah Syekh, ini uslub di dalam memberikan materi, memberikan ilmu-ilmu seperti itu. Ini uslub nubuwah, uslub Al-Quran. Beliau pertama kalau antum perhatikan, beliau pertama itu secara global dulu.
secara global. Beliau katakan wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha misul Islam wal iman wal ihsan wa minha du'a wal khauf. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah taala mentafsil, merinci masing-masing doa itu apa, khauf takut itu apa, roja itu apa. Nah, ini metode di dalam kitab ini, kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kan seperti itu metode uslub di dalam Al-Qur'an. Kan wa ashabus shimal wa ashabul yamin, disebutkan ada namanya golongan kanan, disebutkan ada golongan kiri, kemudian dirinci apa itu golongan kanan. Nah, disebutkan ya. Seperti itu uslub di dalam menjelaskan. Nah, ad-du'a mukhul ibadah. Ini pembahasan doa. Doa itu adalah mukh. Mukh itu apa mukh? Berapa? Mukh apa artinya? Inti. Kalau dalam bahasa anggota tubuh itu otak. Mukh itu otak. Ya, makanya disebut inti. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Dia ad-du'a. Kenapa dia dhamma? Apa i'rabnya? Fauzan, apa i'rabnya ad-du'a? Marfu, ya. Kenapa dia marfu? Isim di awal kata. Apa itu? Fa'il kah? Naibul fa'il kah? Khobar kah? Isim kana kah? Mubtada. Ya, ahsantum. Ad-du'a mubtada. Ini mubtada. Isim di awal kata, langsung bilang mubtada. Ad-du'a, makanya saya terjemahkan langsung katakan apa? Doa itu adalah salah satu ciri-ciri mubtada itu kalau kita terjemahkan adalah doa itu adalah mukhul ibadah, inti dari ibadah. Ini hadis ini dikritik ya sebagian para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya hadisnya dhaif. Namun ada hadis yang sahih, yaitu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Pakai kata huwa itu hadis yang sahih dari sahabat Nu'man. Nah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, maka saya akan mengabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang yastakbirun, yang bersombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, dalam keadaan mereka hina. Ini penetapan tentang bahwasanya ibadah termasuk dari doa. Doa termasuk dari ibadah. Karena ibadah itu adalah ismun jami'. Saya bisa teruskan? Likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahir wal batinah. Itu adalah isim, nama yang mencakup semua yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan cintai. Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah kepada sesuatu melainkan Allah ridho padanya. Allah melarang kesyirikan karena Allah tidak ridho. Walam yarda rabbuka ayyushrika bihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada hamba-hambanya yang berbuat kesyirikan. Nah, ini doa. Doa secara bahasa at-talab, meminta. Ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah tawajjuhil abdu ila rabbih fima yahtaju li islahi dinihi wa dunyahu. Secara istilah adalah tawajjuh, pengarahan seorang hamba ila rabbih, kepada Rabbnya, fima, terhadap apa-apa yahtaju
li islahi dinihi, terhadap apa-apa yang dapat memenuhi keislahan, kebaikan dinihi, agamanya, dan kebaikan dunianya. Pengarahan seorang hamba kepada Rabb-nya terhadap sesuatu yang dapat memberikan kebaikan bagi agamanya ataupun bagi dunianya. Itu namanya doa. Itu namanya doa. Ya. Dan doa itu ibadah. Dan kalau sudah kita tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah, maka faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang menyelewengkan dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka musyrik kafir, hukumnya musyrik kafir. Hukum mutlak, ya, bukan hukum mutlak kepada orang-orang. Maka tidak boleh kita berdoa seperti yang manusia mengerjakan, berdoa ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur yang tidak bisa mengabulkan, bahkan tidak bisa mendengar apa yang diinginkan oleh manusia. Ya, karena doa itu bolehkah? Pertanyaan, bolehkah kalau kita dari makna doa kita meminta kepada seorang orang saleh yang masih hidup? Boleh? Boleh? Iya, boleh. Hukumnya boleh, jaiz. Boleh. Kita meminta, misalnya ada seorang yang saleh, kita meminta doakan kita. Tetap dia meminta kepada Allah. Kalau dia meminta kepada selain Allah, baru syirik kan, jelas. Tidak usah ragu-ragu, jelas. Ini kita minta kepada orang saleh untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya jaiz. Bagaimana? Dalilnya apa? Yang bilang boleh tadi siapa? Antum bilang boleh. Apa dalilnya? Perilaku Umar bin Khattab kepada Uwais Al-Qarni, atau yang lebih jelasnya itu kepada paman Nabi SAW Al-Abbas. Karena kepada Uwais Al-Qarni itu kita dapatkan dari penjelasan guru kita Ustaz Zulkarnain, tidak didapatkan asar khusus menjelaskan bahwasanya Umar bin Khattab benar-benar meminta. Tapi Nabi SAW suruh Umar bin Khattab, tak? Cuman belum didapatkan riwayat khusus untuk menjelaskan bahwasanya Umar langsung meminta kepada Uwais Al-Qarni, walaupun beliau bertemu kepada Uwais Al-Qarni. Tapi kepada sahabat Al-Abbas meminta pada saat masa pancaklik. Ya, itu boleh kepada orang saleh yang hidup. Kalau orang saleh yang mati, ini namanya kesyirikan, musyrik. Inilah orang-orang yang di luar sana yang menghembus-hembuskan bahwasanya itu adalah subhanallah, ini adalah ibadah yang sangat besar, ini ibadah yang sangat agung. Padahal itu adalah kesyirikan yang nyata, kesyirikan yang hakiki. Berdoa kepada mayit, berdoa kepada mayit. 6. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata bahwasanya ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Ini jawab syarat, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib, maka dia majzum, astajib. Maka dia majzum disukun. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Bahwasanya bahwa doa ini adalah ibadah. Kalimat setelahnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Doa ditafsirkan sebagai ibadah. Doa ditafsirkan sebagai ibadah. Sungguh orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang tidak mau berdoa, yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepada neraka jahanam. Doa itu ada dua. Doa masalah sama doa ibadah. Ini perincian doa. Doa masalah sama doa ibadah. Secara garis besarnya apa? Doa masalah itu adalah doa tatkala antum meminta, betul-betul meminta, antum minta kebaikan di dalam dunia,
ya, diberikan agar bisa menghafal, diberikan agar bisa bangun malam, diberikan agar bisa sholat sunnah, ya, taufik untuk bisa diberikan hidayah terhadap hal seperti itu namanya doa. Antum diberikan rezeki, diberikan kesehatan, itu namanya doa masalah. Ya, doa masalah. Kalau doa ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang berjalan dalam kehidupan antum. Antum sholat itu hakikatnya antum berdoa. Antum mengaji hakikatnya antum berdoa. Antum berpuasa hakikatnya antum berdoa. Kenapa? Apa yang antum harapkan ketika antum berpuasa? Apa yang antum harapkan? Pahala, surga. Itu kan namanya permintaan. Yang antum harapkan itu namanya doa, tapi bentuknya ibadah. Antum meminta agar Allah berikan jannahnya, agar Allah berikan thawabnya, balasannya dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, waktu berdoa mustajab pada saat kapan? Sepertiga malam. Subhanallah, antum langsung bilang sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Bagaimana antum sepertiga malam? Apa yang antum buat? Saya sudah bilang ya. Saya sudah bilang. Hadisnya sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul lail akhir. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia tatkala sepertiga malam akhir. Sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam itu terbagi menjadi tiga. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir, yang ketiga. Ini dia waktu Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Ini pembahasan akidah. Hadis ini cuma diyakini oleh Ahlus Sunnah, oleh Salafi. Ahlul Bidah mengingkari hadis tersebut. Tidak bisa, tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia. Kalau Allah turun, nanti turun di Indonesia, nanti malam lagi di sana, turun lagi di sana, nanti malam lagi di sana, turun lagi di sana. Berarti kosong terus arsy. Itu kan pemikiran Ahlul Bidah. Tapi bersamaan dengan yang seperti itu, mereka bisa bangun jam 3, mereka bisa bangun jam 4. Mereka mengagungkan waktu-waktu tersebut bersamaan dengan mereka mengingkari turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kita Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan hadis ini, menetapkan nuzul Allah Subhanahu wa taala, kita mengingkari. Kita malas-malasan, kita malah enak-enakan dengan selimut kita, tidur-tiduran. Maka ini enggak cocok ya, apalagi sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagai seorang penuntut ilmu harus ihtimam terhadap waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya. Ya, itu tentang doa. Kemudian ibadah lainnya yaitu wadalil khauf. Dan dalil khauf, takut, adalah firman Allah Taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian itu takut kepada mereka, yaitu ini syiak ya, kepada syaitan ya. Janganlah kalian takut kepada syaitan, wa khafuni, dan hendaklah kalian takut kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar termasuk dari orang-orang yang beriman. Ini penetapan bahwasanya khauf, rasa takut, itu adalah termasuk dari ibadah. Al-khauf secara bahasa itu adalah az-zu'ir. Az-zu'ir itu adalah kekhawatiran secara bahasa. Secara istilah, bagi saya tidak itu ya, saya tidak dapatkan secara istilahnya. Khauf, takut ya, takut. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ini ada 3 macam. Takut ada 3 macam. Pertama adalah al-khaufu tabi'i. Khauf tabiat. Ya, khauf pembawaan. Dari antum lahir sampai besar itu ada ketakutan. Itu takut pembawaan. Misalnya antum takut pada singa, antum takut pada ular, antum takut pada kegelapan. Ya. Itu namanya khauf. Khauf tabi'i. Bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam? Fasbaha fil madinati khaifan yatarakkab.
Maka jadilah Nabi Musa alaihissalam di kota tersebut, kotanya Fir'aun, khaifan, dalam keadaan takut. Karena apa? Karena Nabi Musa alaihissalam meninju dari kelompoknya Fir'aun sampai mati. Ya, sampai mati. Maka takut. Ini namanya takut dalam keadaan khaufut tabi'i, takut tabiat. Wajar Nabi Musa takut. Nabi Musa sendiri, Fir'aun dengan bala tentaranya. Ini tidak bermasalah. Takut tabi'i itu tidak bermasalah. Ma fi syai', tidak ada masalahnya. Cuman kalau takut tabi'i tersebut menghalang antum dari ketaatan dan menjerumuskan antum dari dosa, ini baru salah. Takutnya salah. Takut bangun malam karena apa? Gelap. Nanti ada wewe gombel. Takut menghalang antum dari ketaatan. Tidak boleh seperti itu. Ya, makanya perlu cahaya. Saya tadi malam lewat sini gelap sekali, takut saya. Makanya saya bawa senter saya itu. Sampai di sini, subhanallah. Para santri bersinar mukanya rupanya. Saya heran, ini sinar apa ini? Makanya saya coba buka. Oh, subhanallah. Ya, itu takut tabi'i. Itu takut tabi'i. Ada takut yang kedua, takut ta'abbud. Al-khawfut ta'abbud. Takut penghambaan. Takut penghambaan. Ya, takut penghambaan. Ya, inilah takut ibadah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan iqabnya, takut akan nerakanya, takut akan Allah Subhanahu wa taala murka. Itu namanya takut ibadah. Yang ketiga, al-khaufus sirri. Ini tambahan. Al-khaufus sirri saya dapatkan dari Syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Al-khaufus sirri itu adalah takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya antum takut kepada sesuatu yang tidak berhak untuk antum takuti. Contohnya antum takut kepada penunggu kuburan. Antum takut kepada wali fulan. Antum takut kepada Syekh Yusuf. Kalau datang ke goa tidak boleh, kalau tidak singgah masjidnya. Ada ya, di mana itu? Iya, betul, di mana? Di mana dia? Kuburannya Syekh Yusuf. Tidak tahu. Bagus kalau tidak tahu ya. Yang ngapain juga tahu? Kuburan. Iya, itu namanya takut sirri. Takut yang sebenarnya tidak harus takut. Kenapa harus takut kepada penghuni kuburan? Ini namanya bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Takut seperti ini. Bukan takut tabi'i, bukan juga takut ibadah. Bukan antum beribadah kepada penghuni kuburan. Cuman antum takut. Ada rasa ketakutan. Kalau kita melewati, ya ada rasa takut seperti itu. Itu harus dibuang. Seorang mukmin tidak boleh seperti itu. Nah, itu rasa takut. Ya, kita lanjut. Kedua, ar-raja. Takut sudah ya, takut ibadah. Masuk ibadah, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrik kafir. Ar-raja. Ar-raja secara istilah, raja secara bahasa itu adalah at-tama, mengharap, keinginan. Keinginan. Secara istilah adalah ta'alluqul qalbi bi husuli mahbubi fil mustaqbal. Keterikatan hati kepada sesuatu yang ingin dia dapatkan, yang dia cintai di waktu yang akan datang. Itu namanya rasa harap. Rasa harap adalah keterikatan hati kepada sesuatu yang dia cintai, yang ingin dia dapatkan di waktu yang akan datang. Itu namanya rasa harap. Apa dalilnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang yarju, mengharapkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Rabbnya. Ya, apa yang harus dilakukan? Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia beramal saleh
dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apa Pak Ustaz? Ada yang kurang? Ya, kalau kelewatan kasih tahu ya. Kalau ada kelewatan maklumat antum dari istilah segi bahasa kasih tahu. 6. Itu namanya roja, rasa harap. Ya, rasa pengharapan. Rasa harap ini merupakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan ibadah itu pokoknya ada 3. Seorang hamba itu harus ada 3 ini. Kalau tidak ada 3 ini, tidak dikatakan sebagai seorang hamba. Bahkan tidak dikatakan sebagai seorang manusia. Apa itu? Pertama rasa cinta, kedua rasa takut, ketiga rasa harap. Nah, para ulama menggambarkan bahwasanya 3 rasa ini bagaikan seekor burung. Kepalanya itu adalah rasa cintanya. Nah, sayapnya itu adalah rasa takut dan rasa harap. Kapan rasa takutnya tinggi, besar rasa takutnya, rasa harapnya kecil, tidak bisa terbang dengan sempurna. Begitu pula dengan rasa harapnya. Kalau rasa harapnya tinggi, besar, tapi rasa takutnya kecil, tidak pula bisa terbang dengan sempurna. Dan rasa harap ini juga harus dikerahkan dari amalan-amalan untuk antum mengharapkan. Antum mengharapkan sesuatu, ya harus antum kerahkan apa yang antum harapkan. Kullu ya'malu ala syakilatih. Setiap manusia itu bergerak, setiap manusia itu mengejar, ingin mendapatkan ala syakilatih. Mereka bergerak, mereka mengejar sesuai dengan syakalnya, sesuatu yang ingin dia dapatkan, sesuatu yang ingin dia raih. Itu manusia. Makanya saya katakan baru dikatakan manusia kalau ada yang diharapkan. Kalau tidak ada yang diharapkan, ya macam orang mati. Tidak ada yang diharapkan, tidak tahu apa yang diharapkannya. Ya, tarjun najata. Siapa yang menghafal syairnya? Najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri. La tadri itu tidak tahu. La tajri, tidak berlayar. Engkau mengharapkan tarjun najata, engkau mengharapkan kesuksesan, keselamatan. Wa la tasluk masalikaha. Sementara engkau tidak berjalan sesuai dengan jalannya, metodenya. Apa? Habis itu inna safinata, sesungguhnya kapal itu tidak ada yang berlayar di atas bumi, di atas daratan, tidak ada. Kapal itu berlayar ya di lautan. Kalau orang mau melayarkan kapal ya di lautan, seperti itu. Lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, tatkala Allah Subhanahu wa taala memperingati Nabi Nuh akan menenggelamkan kota tersebut, bumi, bahkan bumi ya, menenggelamkan bumi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh perintahkan kepada Nabi Nuh? Suruh buat kapal. Tarjun najata, engkau menginginkan keselamatan. Maka kalau ingin selamatnya buat kapal. Itu namanya kehidupan. Seorang itu harus dididik seperti itu. Bukan harus apa yang dia inginkan harus ada, apa yang dia ingin mau harus ada. Ya, banyak anak-anak sekarang ya, dapatkan HP, dapatkan motor dengan modal tendang pintu. Ini ya. Tarjun najata wala tasluk masalikah. Macam seorang penuntut ilmu tidak pantas seperti itu. Harus tahu dia dalil-dalil seperti ini, maklumat-maklumat seperti ini, supaya ya hidup itu sesuai dengan manusia, jangan macam binatang. 6. Itu dengan roja, dengan rasa harap. 6. Terakhir, muazan, tawakul. Tawakul terakhir ya, tawakul. Kita ambil satu ibadah yang terakhir. Wa qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qauluhu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. 6. Tawakkal. Tawakal secara istilah adalah i'timadu syai' 'ala Allah ma'a akhdil asbab al-ma'dzunah. Mengiktimad, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dengan juga mengerahkan sebab-sebab. Mengerahkan sebab-sebab. Ya mirip rojak sama tawakal ya.
Tapi tawakal ini iktimad, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dengan bersamaan juga mengerahkan sebab-sebab yang diizinkan. Sebab-sebab yang diizinkan. Sudah tulis mari? Ya, itu mana tawakal. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kalian kepada zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Itu bertawakal. Iktimadu syai' kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat Nabi SAW disuruh untuk bermusyawarah kepada para sahabatnya, wasyawirhum fil amr. Habis itu apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah berazam dengan sesuatu hal, ya, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada ini, tawakal ini subhanallah banyak sekali poin-poin keindahan, kedalaman makna, juga penghambaan yang sangat besar dan memiliki kekhususan. Orang-orang yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadahum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu orang-orang beriman. Orang-orang beriman, kita masuk dalam orang-orang beriman dengan roda takut, dengan roda tawakal. Kita masuk kepada derajat berikutnya, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu kan derajat tinggi itu. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi SAW mengatakan, siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang-orang yang tidak berbuat tatayyur, tidak meminta kai, tidak meminta ruqyah, ya, bukan diruqyah, tapi tidak meminta ruqyah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Tawakal, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah yang sangat besar, ibadahnya para nabi dan para rasul. Ibadahnya para nabi dan para rasul. Lihat bagaimana tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dilempar ke dalam api, ya, ingin dilempar ke dalam api. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil, pelindung. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Engkau api, jadilah bardan, jadilah api yang sejuk, wa salaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim. Itu tawakal, itu fungsinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, apa? Faqala hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatkala manusia berkumpul untuk menyerangmu. Ini peristiwa Nabi SAW diserang oleh kaum musyrikin, mengepung rumah Nabi SAW. Nabi SAW telah mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan senikmat-nikmatnya wakalah, dari kewakilan. Itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu seorang hamba, seperti itu seorang penuntut ilmu. Jangan dia sandarkan kepada, saya mampu, saya menghafal. Apa orang-orang lain itu? Bodoh sekali engkau tidak bisa menghafal. Jangan. Semuanya itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau bersombong dengan apa yang engkau dapatkan dari kekuatan menghafalmu, kekuatan engkau bisa sholat. Itu semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu itu harus seperti itu. Jangan sampai penuntut ilmu itu tersibukkan, terpalingkan dengan apa yang kemampuannya. Dia tidak pernah bertawakal kepada Allah. Lihat bagaimana sifat-sifat orang Khawarij. Nabi SAW mengatakan al-Khawariju kilabun nar.
Orang-orang Khawarij itu kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Bagaimana ibadah mereka? Kata Nabi SAW, kalau engkau mendapati mereka, engkau akan meremehkan ibadah-ibadahmu di hadapan mereka. Pada saat Ibnu Abbas radhiyallahu an ingin mendatangi kampung mereka, Ibnu Abbas mendapatkan mata-mata mereka itu hitam, saking tidak pernah tidurnya. Jidat-jidat mereka hitam, saking banyak sujudnya. Sampai mata-mata mereka itu di pipi-pipinya ada macam bolongan-bolongan gopengan dari air mata yang selalu menetes. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu orang Khawarij beribadah sangat banyak, beribadah dengan serius. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Yamrukuna minad din kama yamrukuna minas sam. Mereka keluar dari agama Islam bagaikan anak panah keluar dari busurnya. Itu. Tidak ada tawakal, tidak ada macam mana cara berfikir jernih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.